Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Siti Rahayu dengan mas kawin logam mulia seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Rahayu binti Masnun dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberikan kebahagiaan ini kepada kita semua. Allah yang memberikan kebahagiaan kepada mempelai pria, kepada mempelai wanita, dan kepada keluarga masing-masing dari suami istri yang baru saja sah sebagai pasangan hidup. Sehingga yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semua dengan penuh kebijaksanaannya, dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan kepada kita sesuatu yang buruk untuk keburukan pada diri kita. Apalagi jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang baik, sebuah pernikahan, ikatan sakral, halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nasihat yang pertama untuk kedua mempelai adalah yakinlah bahwa kalian telah melakukan kebaikan yang besar di hari ini. Ini adalah kebaikan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di antara sunnah para nabi dan rasul adalah menikah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat-sahabatnya untuk tidak menikah. Seorang sahabat mengatakan, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anit tabattul. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tidak menikah. Sehingga pada saat seseorang itu melangsungkan pernikahan, pada hakikatnya dia sedang melangsungkan satu ritual, satu kegiatan yang memang didukung oleh Islam, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, didukung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersyukurlah kepada Allah, berbahagialah karena ini adalah momentum yang membahagiakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, sebagian orang merasa khawatir pada saat dia menikah. Dia berpikir bahwa kehidupan setelah menikah itu cenderung lebih menyulitkan daripada sebelum menikah. Ketika seseorang itu sudah memiliki pasangan, akan banyak kewajiban dan tanggungan yang tadinya dia tidak pernah memikulnya. Satu hal yang penting untuk difahami adalah memang benar bahwa kehidupan kita sebelum menikah itu akan berbeda dengan kehidupan kita setelah menikah. Pasti berbeda. Tapi itu tidak sama sekali menjadikan kita lebih buruk. Sama sekali tidak. Walaupun terkadang ada kesulitan yang harus dilalui. Tapi ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan kepada pengantin yang baru saja menikah. Dan juga untuk hadirin sekalian yang merupakan suami atau istri. Sebagaimana tanggung jawab kita bertambah setelah kita menikah, maka pahala dan keutamaan yang bisa kita raih juga bertambah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, talabul halal wan nafaqatu 'alal 'iyal la ya'diluhu syai'un min a'malil birr. Sesungguhnya ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang suami yang sangat besar, yaitu mencari nafkah yang halal dan memberikan nafkah tersebut kepada keluarga. Sesungguhnya amal soleh tersebut adalah amalan yang tidak bisa ditandingi oleh banyak amalan soleh yang lainnya. Ini bukan perkara yang ringan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, beliau mengatakan bahwa seorang suami yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, pada hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa mulianya seorang suami yang memiliki tanggungan untuk menafkahi keluarganya. Betul, memang ada pekerjaan yang lebih, ada tanggungan yang lebih daripada sebelum kita menikah. Tapi keutamaan yang kita dapatkan, pahala yang kita raih juga tentu lebih besar. Ya, sehingga ini adalah amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang setelah dia menikah, yang dia belum pernah melakukannya sebelum dia menikah.
yaitu menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Yakinlah bahwa ini adalah amal soleh yang sangat besar. Begitu juga dari sisi wanita, dari sisi istri. Ya, pada amal soleh yang sangat agung, yang Nabi SAW sangat menganjurkannya, yaitu taat dan patuh kepada suami. Ini adalah amal soleh yang luar biasa besar perintahnya dan pahalanya juga sangat-sangat besar. Sehingga para ulama mengatakan pada saat akad itu berlangsung ada peralihan otomatis. Yang tadinya orang yang paling berhak untuk dihormati dan diberikan kebaikan adalah kedua orang tuanya oleh seorang wanita, pada saat akad maka beralih. Suaminya lah yang menjadi orang yang paling berhak untuk diberikan kebaikan oleh istrinya. Tentu dengan tetap menjalin hubungan baik dan juga taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Akan tapi maksudnya adalah bahwa wanita diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Bayangkan betapa besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, dan itu mengandung pahala yang sangat besar. Sehingga dalam sebuah hadis, ya semoga para akhwat, istri-istri dan yang baru saja menjadi istri pada hari ini bisa meresapi betul hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, jika seorang wanita sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada istri ini, "Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." Bayangkan keutamaan ini adalah keutamaan terkhusus bagi para wanita yang solehah, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, dan dia juga taat kepada suaminya. Sehingga ini adalah kabar gembira ya untuk seluruh suami dan istri, terkhusus untuk yang baru saja menjadi suami dan istri pada momentum yang berbahagia ini. Kemudian nasihat yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebahagiaan rumah tangga itu tergantung dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah selalu bahwa semakin kita dekat kepada Allah, maka kita akan semakin berbahagia dalam berumah tangga. Nabi SAW senantiasa memotivasi para pasangan agar senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla, thumma ayqadha imra'atahu. Fa'in abad nadhaha fi wajhiha al-ma." Semoga Allah merahmati seorang suami. Merahmati berarti diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan dukungan oleh Allah, kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Suami yang seperti apa? Dia bangun di tengah malam, kemudian dia melaksanakan sholat. Lalu dia membangunkan istrinya. Jika istrinya tidak mau untuk bangun, maka hendaknya dia memercikkan air di wajah istrinya. Lihat, Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk suami yang soleh, yang bangun di tengah malam, suka sholat malam, serta membangunkan, mengajak istrinya untuk sholat malam bersamanya. Dan begitu juga Nabi SAW mengatakan untuk wanita salihah. Beliau mengatakan, "Wa rahimallahu imra'atan," dan semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal laili fa shallat, dia bangun di malam hari kemudian dia melaksanakan salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhihi alma, kalau suaminya tidak mau bangun, maka hendaknya dia memercikkan air ke wajah suaminya agar bangun dan melaksanakan salat malam. Lihat bagaimana Nabi SAW mendoakan rahmat, mendoakan kasih sayang agar Allah Subhanahu wa taala menyayanginya, merahmatinya untuk siapa? Suami dan istri yang salihah.
Sehingga semakin suami istri itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah juga dekat kepada mereka berdua, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Sehingga mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan tidak lupa kita doakan kedua mempelai yang baru saja menikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan serta anak-anak yang soleh dan solehah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.